Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau yang suci, para sahabat yang mulia, dan kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Sahabat Ruang Hikmah yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai kisah yang penuh makna ini, mari kita tekan tombol like sebagai bentuk dukungan, bagikan video ini agar lebih banyak orang bisa mengambil pelajaran, tuliskan komentar terbaik Anda, serta jangan lupa untuk subscribe channel Ruang Hikmah. Semoga setiap dukungan yang kita berikan menjadi amal jariah yang mengalirkan pahala tanpa henti, insya Allah. Hari ini, kita akan menelusuri kisah penuh hikmah dari salah satu putri kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dialah Sayyidah Zainab binti Muhammad, putri sulung yang kehidupannya dipenuhi dengan cinta, ujian, kesabaran, serta keteguhan iman. Mari kita simak perjalanan hidupnya, dari lahir hingga wafat, dan mengambil pelajaran berharga darinya. Zainab binti Muhammad lahir di tengah keluarga Quraisy yang terpandang. Ia adalah putri pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari pernikahan beliau dengan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Kehadiran Zainab membawa kebahagiaan besar bagi pasangan suci itu, sebab ia lahir dalam suasana rumah tangga yang penuh cinta kasih. Pada masa kecilnya, Zainab tumbuh dalam naungan ayah yang dikenal dengan gelar Al-Amin, orang yang terpercaya, dan ibu yang merupakan wanita terpandang, cerdas, serta penuh kasih sayang. Kedua orang tuanya mendidiknya dengan akhlak mulia, hingga Zainab dikenal sebagai anak yang santun, lembut, dan penuh kasih terhadap keluarganya. Kehidupan di Makkah kala itu syarat dengan budaya jahiliyah. Namun Zainab tumbuh dengan akhlak yang berbeda dari kebanyakan anak-anak Quraisy. Ia selalu mencontoh kebaikan ayahnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tak pernah berbohong, menipu, ataupun menyakiti orang lain. Dari kecil ia sudah terbiasa dengan nilai kejujuran, kesabaran, dan kasih sayang. Zainab juga dikenal sangat peduli dengan adik-adiknya. Setelah ia lahir, Allah menganugerahkan kepada Rasulullah dan Khadijah anak-anak lainnya, yaitu Ruqayyah, Ummu Kultsum, dan Fathimah. Sebagai kakak sulung, Zainab sering membantu ibunya merawat adik-adiknya, sekaligus menjadi teladan kecil bagi mereka. Hubungan Zainab dengan ayahnya sangat dekat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering menggendongnya, berbicara lembut padanya, dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Cinta seorang ayah kepada putrinya benar-benar terasa, bahkan sejak usia kecil Zainab telah merasakan perhatian yang begitu istimewa dari sosok manusia pilihan Allah. Seiring berjalannya waktu, kecantikan akhlak Zainab semakin terpancar. Ia dikenal di kalangan Quraisy sebagai gadis yang sopan, berwajah manis, dan memiliki budi pekerti yang luhur. Hal ini membuat banyak orang menghormatinya, meski ia hanya anak seorang pedagang. Semua itu berkat asuhan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khadijah. Zainab menyaksikan bagaimana ayahnya selalu menolong orang miskin, menyantuni anak yatim, dan membantu siapapun yang membutuhkan. Hal-hal itu membentuk kepribadiannya yang dermawan dan penyayang. Ia tumbuh menjadi putri yang tidak hanya cantik secara rupa, tetapi juga indah dalam akhlak. Di masa kecilnya, Zainab juga melihat bagaimana ayahnya dipilih oleh masyarakat Quraisy untuk meletakkan Hajar Aswad saat renovasi Ka'bah. Peristiwa itu menjadi bukti betapa mulianya kedudukan ayahnya di mata masyarakat, dan hal ini tentu menambah rasa kagum dan cinta Zainab kepada sang ayah. Semua pengalaman itu membentuk pondasi kuat dalam kepribadian Zainab. Ia tumbuh bukan hanya sebagai anak seorang ayah yang mulia, tetapi juga sebagai pribadi yang kelak akan menjadi teladan dalam kesabaran dan keteguhan iman. Saat menginjak usia remaja, Zainab tumbuh sebagai gadis yang lembut dan dewasa. Kecantikan wajahnya semakin disempurnakan oleh keelokan akhlaknya. Karena itu, tak heran bila banyak pemuda Quraisy yang terpikat padanya. Namun, pernikahan Zainab akhirnya terjalin dengan sosok yang masih memiliki hubungan keluarga dekat dengan ibunya, Khadijah, yaitu Abul As bin Rabi. Abul As dikenal sebagai pemuda Quraisy yang cerdas, jujur, dan berasal dari keluarga terpandang. Ia adalah anak dari Halah binti Khuwailid, saudari Khadijah, sehingga dengan kata lain ia adalah sepupu Zainab. Pernikahan ini diterima dengan penuh kebahagiaan, karena menghubungkan dua keluarga mulia Quraisy.
Rumah tangga Zainab dan Abul Ash berjalan penuh ketentraman. Mereka saling menyayangi, saling menghargai, dan hidup dalam suasana yang harmonis. Allah pun menganugerahkan 2 orang anak kepada mereka. Seorang putra bernama Ali yang meninggal sejak masih kecil, dan seorang putri bernama Umamah, yang kelak akan menjadi cucu kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama tanpa ujian. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama dan diangkat sebagai nabi terakhir, keadaan masyarakat Quraisy berubah drastis. Rasulullah mengajak manusia meninggalkan penyembahan berhala menuju tauhid kepada Allah yang Maha Esa. Mendengar dakwah ayahnya, Zainab langsung beriman tanpa ragu. Ia yakin bahwa ayahnya yang penuh amanah itu mustahil berdusta. Tetapi, Abul Ash masih belum menerima Islam. Meski ia tidak memusuhi Rasulullah dan tidak menyakiti istrinya, hatinya masih terikat pada keyakinan lama yang diwarisi dari nenek moyangnya. Perbedaan ini menjadi ujian besar dalam rumah tangga mereka. Zainab mencintai suaminya, namun imannya pada Allah dan Rasul lebih kuat dari segalanya. Abul Ash pun, meski belum beriman, tetap mencintai Zainab dan tidak pernah menghalanginya untuk menjalankan keyakinan baru. Disinilah terlihat kesetiaan Zainab yang tetap sabar mendampingi suaminya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memaksa menantunya untuk masuk Islam. Beliau hanya mendoakan kebaikan bagi Abul Ash, sambil tetap membimbing putrinya agar sabar menghadapi keadaan. Doa seorang ayah yang tulus ini kelak akan berbuah manis. Sementara itu, masyarakat Quraisy mulai keras menentang Rasulullah. Keluarga beliau, termasuk Zainab, merasakan tekanan sosial yang berat. Tetapi Zainab tidak goyah. Ia tetap teguh bersama ayahnya, meskipun suaminya belum berada di jalan yang sama. Dengan demikian, rumah tangga Zainab dan Abul Ash menjadi saksi bahwa keimanan kadang harus diuji dengan cinta. Zainab mencintai suaminya, tetapi lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya. Ia sabar menanti hidayah, sambil tetap menjalankan perannya sebagai istri yang setia. Ujian besar datang ketika Perang Badar meletus. Abul Ash ikut dalam barisan Quraisy yang memerangi kaum muslimin. Hati Zainab diliputi kegelisahan. Ia tahu ayahnya memimpin kaum muslimin, sementara suaminya berada di pihak lawan. Betapa pedih perasaan seorang istri yang harus menerima kenyataan pahit itu. Pertempuran berlangsung sengit, dan kaum muslimin meraih kemenangan. Banyak orang Quraisy yang ditawan, termasuk Abul Ash. Berita itu sampai ke Madinah dan membuat hati Zainab guncang. Antara cinta kepada suami dan ketaatan kepada ayah serta agama, ia diuji dengan cobaan yang sangat berat. Sesuai aturan, setiap tawanan bisa ditebus dengan harta. Zainab ingin membebaskan suaminya, maka ia mengirim sebuah kalung untuk tebusan. Kalung itu bukan sembarang perhiasan, melainkan peninggalan ibunya, Sayyidah Khadijah, yang sangat ia cintai. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kalung itu, beliau terdiam lama. Air matanya jatuh, karena kalung itu mengingatkannya pada Khadijah, sosok istri tercinta yang telah tiada. Dengan penuh rasa iba, beliau berkata kepada para sahabat agar membebaskan Abul Ash, dan mereka pun menyetujui dengan ikhlas. Namun, Rasulullah memberikan satu syarat. Abul Ash harus mengizinkan Zainab berhijrah ke Madinah untuk berkumpul bersama ayahnya. Abul Ash menyanggupi, meskipun hatinya berat berpisah dengan istri yang dicintainya. Maka berpisahlah Zainab dengan suaminya. Ia meninggalkan Makkah dan menuju Madinah, menempuh perjalanan panjang dengan penuh risiko. Hatinya remuk, tetapi imannya teguh. Dalam perjalanan hijrahnya, Zainab sempat mengalami serangan dari kaum Quraisy. Ia bahkan jatuh dari untanya hingga mengalami luka dalam tubuhnya. Luka itu tidak pernah benar-benar sembuh, dan kelak menjadi salah satu sebab wafatnya. Namun ia tetap melanjutkan perjalanan dengan sabar hingga tiba di Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyambut putri sulungnya dengan penuh kasih sayang. Beliau tahu betapa berat pengorbanan yang dilalui Zainab. Sang ayah menenangkan hatinya, sambil mendoakan agar suatu hari nanti Abul Ash mendapatkan hidayah. Ia rela berpisah dengan suaminya, rela menanggung luka, dan rela menahan kerinduan, hanya demi Allah dan Rasul-Nya. Waktu terus berjalan setelah hijrahnya Zainab ke Madinah. Jarak antara ia dan suaminya, Abul Ash, menjadi perpisahan yang penuh luka.
Meski demikian, Zainab tidak pernah berhenti berdoa agar Allah memberi hidayah kepada suaminya. Dalam setiap doa, ia berharap dapat kembali bersatu dalam ikatan iman, bukan sekadar ikatan cinta duniawi. Bertahun-tahun setelah peristiwa Perang Badar, Abul Ash melakukan perjalanan dagang. Namun dalam perjalanannya, ia terlibat dalam sebuah konflik dan akhirnya ditawan oleh pasukan Muslim. Saat itu, hatinya diliputi ketakutan, bukan hanya karena ancaman penawanan, tetapi juga karena kerinduannya yang mendalam kepada istrinya, Zainab. Dengan penuh keberanian, Abul Ash berhasil melarikan diri dari kawalan pasukan dan segera menuju Madinah. Di sana, ia mencari perlindungan kepada orang yang paling ia percaya. Zainab, dengan cinta dan keberanian, membawa suaminya ke masjid dan mengumumkan di hadapan kaum muslimin bahwa Abul Ash berada di bawah perlindungannya. Kaum muslimin terkejut, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghormati pernyataan putrinya. Beliau pun memberikan jaminan keamanan kepada Abul Ash tanpa menyakitinya sedikit pun. Setelah beberapa waktu, Abul Ash kembali ke Makkah untuk mengurus amanah dagangnya. Dengan penuh tanggung jawab, ia mengembalikan semua barang milik orang-orang Quraisy yang dititipkan kepadanya. Kejujurannya membuatnya dihormati, meski ia telah kalah dalam banyak hal duniawi. Setelah menyelesaikan amanah itu, Abul Ash mengambil keputusan besar. Ia kembali ke Madinah, menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dengan kerendahan hati ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Air mata kebahagiaan pun mengalir, sebab akhirnya hidayah Allah masuk ke dalam hatinya. Pertemuan kembali antara Zainab dan Abul Ash menjadi momen yang penuh haru. Setelah sekian lama berpisah, mereka kembali dipersatukan, kali ini dalam ikatan iman. Cinta mereka bukan lagi sekadar cinta manusiawi, melainkan cinta yang bersandar pada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun merestui kembalinya rumah tangga putrinya. Beliau tersenyum bahagia melihat putrinya yang sabar kini kembali bersama suaminya yang beriman. Inilah jawaban dari doa-doa panjang Zainab yang tak pernah putus, doa seorang istri yang sabar dan penuh harap kepada Allah. Namun, kebahagiaan itu ternyata hanya sebentar. Takdir Allah telah menyiapkan ujian berikutnya bagi Zainab, yang justru akan mengantarnya menuju akhir kehidupannya di dunia. Setelah bersatu kembali dengan suaminya, Zainab hidup dengan penuh syukur. Namun tubuhnya tak lagi sekuat dahulu. Luka lama yang dialaminya saat hijrah, ketika jatuh dari unta dan mengalami pendarahan hebat, ternyata masih meninggalkan bekas. Rasa sakit itu perlahan semakin parah, hingga melemahkan fisiknya. Meski sakit, Zainab tetap sabar. Ia tidak pernah mengeluh, justru terus mendekatkan diri kepada Allah. Sakit yang ia rasakan dianggapnya sebagai penghapus dosa dan jalan untuk semakin dekat kepada Sang Pencipta. Kesabaran itu membuatnya semakin dicintai oleh keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Pada tahun ke-8 Hijriah, penyakit Zainab semakin parah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kerap menjenguk putri sulungnya itu dengan hati yang sangat sedih. Namun beliau juga tahu bahwa semua yang terjadi adalah takdir Allah yang penuh hikmah. Ketika ajalnya mendekat, Zainab berwasiat kepada suaminya dan keluarganya agar selalu menjaga keimanan dan ketaatan kepada Allah. Ia ingin keluarganya tetap berada di jalan yang benar, meskipun dirinya harus pergi meninggalkan dunia. Akhirnya, Zainab menghembuskan napas terakhirnya dalam keadaan beriman, sabar, dan penuh keteguhan hati. Wafatnya membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berduka. Tangisan beliau pecah, sebab kepergian Zainab bukan hanya kepergian seorang putri, tetapi juga bagian dari hati beliau yang ikut terkoyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang turun ke liang lahat untuk memakamkan putri sulungnya itu. Pemandangan itu menjadi bukti betapa dalam cinta seorang ayah kepada putrinya. Ia rela berpisah dengan suami demi imannya, rela menanggung derita luka hijrah, dan rela menahan kerinduan panjang, hanya demi Allah. Semua itu menjadi teladan abadi bagi setiap muslimah. Dari kisah Zainab, kita belajar bahwa keimanan harus lebih diutamakan daripada cinta duniawi. Kita juga belajar bahwa doa yang sabar dan tulus akan selalu dijawab oleh Allah pada waktu yang tepat. Dan kita belajar bahwa kesabaran dalam ujian adalah jalan menuju kemuliaan di sisi Allah. Jadikanlah kesabarannya sebagai teladan, dan keteguhannya sebagai motivasi dalam menghadapi cobaan hidup. Jangan lupa untuk like, share, komentar, dan subscribe channel Ruang Hikmah,
agar semakin banyak saudara kita yang dapat mengambil hikmah dari kisah-kisah Islami yang mulia. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang sabar, setia, dan teguh di jalan iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.